Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gilang Saputra dengan NIM 22122653. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan PPT hasil dari karya ilmiah yang telah saya kerjakan. Karya ilmiah yang saya kerjakan, saya berikan judul Sistem Rekomendasi Wisata di Papua. Yang pertama adalah pendahuluan, yang seperti yang kita tahu bahwa Papua adalah suatu provinsi yang cukup besar dengan wilayah yang cukup luas dan memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Cuma kurangnya promosi yang dilakukan sehingga banyaknya orang yang tidak mengetahui bahwa di Papua juga memiliki banyaknya destinasi wisata yang cukup banyak sekali. Mungkin dengan karya ilmiah yang saya lakukan ini, yang saya buat ini bisa membantu perkembangan pariwisata di Papua, sehingga Papua bisa dikenal bukan hanya di dalam negeri saja, melainkan di luar negeri pun akan dikenal juga atau bisa terkenal. Untuk metode penelitian di sini saya membagi menjadi 4 metode penelitian. Yang pertama yaitu metode pengumpulan data, kedua metode preprocessing, ketiga perhitungan quotient similarity, dan yang keempat yaitu metode content based filtering. Untuk yang pertama-tama yaitu pengumpulan data, yang mana saya menggunakan data sekunder atau data yang resmi dari website pariwisata Papua dan Badan Statistika Pariwisata. Terus untuk yang kedua yaitu metode preprocessing, di mana metode ini adalah suatu bentuk metode yang membuat sebuah data yang tidak terstruktur menjadi sebuah data yang terstruktur. Untuk metode preprocessing ini saya berikan menjadi 4 yang bisa saya lakukan, yaitu scaffolding, tokenisasi, eliminasi, dan filtering. Terus yang quotient similarity atau perhitungan quotient similarity yaitu suatu perhitungan yang sering digunakan untuk content based filtering, yaitu menghitung suatu kemiripan. Terus yang terakhir yaitu content based filtering, yang dimana metode yang sering digunakan untuk menganalisis karakteristik sebuah item, ya berupa nama, kategori, lokasi, dan deskripsinya. Untuk pengumpulan dataset, pengumpulan ini saya menggunakan scraping manual seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal, yaitu saya mencari datanya melalui website resmi pariwisata dan Badan Statistika Pariwisata. Untuk datasetnya ini bisa dilihat sini, saya buatnya dalam bentuk database MySQL. Di sini saya buat jadi 4, yaitu ID wisata, nama wisata, kategori, deskripsi. Sebenarnya ada lagi satu table, yaitu tabel lokasi, cuma saya belum perbarui untuk gambarnya. Jadi mungkin untuk sementara saya menggunakan ini dulu, tapi untuk di database-nya saya udah ubah. Untuk database-nya saya sudah mengubahnya, sudah menambahkan tabel lokasi. Terus yang berikut, kalau untuk datasetnya di sini, untuk sebagai contoh aja saya menggunakan 15 dataset dulu. Kenapa 15? Karena pertama tidak cukup kalau untuk semuanya. Terus untuk semua dataset yang saya ambil adalah 30 dataset, yang dimana 30 dataset ini sudah merupakan pencarian data yang cukup susah. Kalau ditanya kenapa cukup susah, karena pertama mungkin banyak yang tidak mengetahui atau mungkin banyak yang sudah tahu bahwa Provinsi Papua tuh sebelum tahun 2021 dan 2022, Papua tuh hanya terbagi menjadi 2 provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Cuma kemarin ada kebijakan pemerintah yang membuat pada tahun 2021 atau 2022 Papua menjadi suatu provinsi yang
menjadi mekar atau terjadinya pemekaran pada Provinsi Papua yang terbagi menjadi 6 provinsi, yang dimana pertama ada Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan. Dan kenapa saya mengambil Provinsi Papua dengan dataset 30 yang saya dapatkan, sedangkan di website resmi pariwisata dan Badan Statistika Pariwisata masih menggunakan data yang belum terjadinya pemekaran. Di dataset saya sudah ubah dengan sebuah dataset yang telah terjadinya pemekaran. Di sini saya cuma mengambil 3 kota, yaitu Jayapura, Biak, dan Serui. Kenapa hanya 3 kota? Karena dari banyaknya kota yang masuk di Provinsi Papua, ketiga kota ini yang bisa dibilang lebih terkenal di bagian wisatanya. Jadi kalau untuk kota-kota lain, saya tidak menemukan adanya wisata, jadi saya cuma mengambil sebagian besar atau 3 kota yang lebih terkenal di bagian wisatanya. Terus ini untuk implementasi preprocessing, ini adalah data yang belum di preprocessing atau belum terjadinya preprocessing. Ini adalah data yang sudah terjadi preprocessing untuk berdasarkan nama wisata dan deskripsinya. Untuk nama wisatanya di sini misalnya seperti scaffolding. Di sini scaffolding adalah sebuah perubahan data yang mengubah sebuah huruf kapital menjadi huruf kecil. Seperti bisa dilihat untuk nama wisatanya dan deskripsinya sudah terbentuk. Kalau dilihat sebelumnya kan masih untuk nama wisatanya masih D besar dengan L besar, sedangkan setelah dilakukan preprocessing menggunakan scaffolding sudah berubah menjadi D kecil dan L kecil. Terus untuk tokenisasi itu adalah suatu preprocessing yang dimana membagi suatu kalimat menjadi suatu kata atau perkata. Terus yang berikut ada eliminasi, yaitu dimana penghapusan duplikasi kata ya, atau menghapus kata yang sama atau kata yang mirip. Terus yang terakhir adalah filtering, yang dimana ini menghapus tanda baca atau n-word seperti di, dan sebagainya. Terus untuk perhitungan quotient similarity, yang dimana di sini saya memberikan gambaran kecilnya, yaitu saya mengambil perhitungan quotient similarity menggunakan Python dengan menggunakan kategori seperti yang dicontohkan pada PPT, yaitu kategori danau, pantai, dengan wisata unik. Untuk danau di sini menunjukkan kemiripan yang sangat tinggi, yaitu 0,75, yang dimana danau Lok dengan danau Sentani memiliki karakteristik fisik yang hampir mirip dan juga aktivitas wisata yang hampir mirip. Terus untuk kategori pantai itu Pantai Beji, Pantai Anggopi, Pantai Batu Beja, Pantai Maridei, atau itu membuat suatu bentuk kelompok yang memiliki tingkat kemiripan yang cukup tinggi karena memiliki karakteristik pantai yang hampir mirip. Terus yang terakhir ada kategori wisata unik, yang dimana wisata unik terdiri dari Bukit Teletabis, Puncak Jayapura City, Gua Jipang, dan Teluk Pamoy karena memiliki tingkat quotient similarity yang cukup rendah atau tidak memiliki kemiripan apapun. Terus ya, yang terakhir yaitu implementasi content based filtering, yang dimana ini untuk tampilan awal websitenya. Di sini mungkin misalnya wisatawan ingin berkunjung ke Provinsi Papua, terus misalnya mereka ingin pergi ke lokasi Jayapura misalnya. Mungkin saat dia menekan tombol Jayapura, dia akan diarahkan ke kategori Jayapura. Sini ada banyak kategori wisata di Jayapura, misalnya salah satu dari kategori ini akan diarahkan ke wisata pantai. Misalnya dia memiliki kategori pantai. Nah, nanti sistem akan merekomendasikan pantai-pantai apa aja sih yang ada di Jayapura. Begitu juga untuk Biak dan Serui. Mungkin saya akan mendemokannya. Nah, ini untuk tampilan awal websitenya. Misalnya yang tadi saya bilang pengguna ingin
pengguna di Jayapura nih ingin mencari wisata apa sih yang ada di Jayapura. Nah, di sini ada kategori yang begitu banyak. Sebenarnya kategorinya hanya terdiri dari satu, 2, 3, 4, 5, 6 saja. Cuma mungkin ada kesalahan pada pembuatan database atau codingan, jadi membuat terjadinya suatu uh, duplikat kata atau duplikat kategori, sehingga pantai memiliki kategori pantai ada dua dan kategori puncak juga ada dua. Tapi isinya hampir mirip-mirip lah, maksudnya masih di sekitaran kota Jayapura. Kalau misalnya wisata ingin mencari danau apa sih yang ada di kota Jayapura, mungkin ketika dia mengklik danau akan direkomendasikan danau-danau yang ada di Jayapura. Danau di Jayapura ada dua, yaitu Danau Lok dengan Danau Sentani, yang tadi di perhitungan quotient similarity-nya memiliki kemiripan yang hampir mirip-mirip. Jadi nanti saat mengklik kategori danau, nanti akan merekomendasikan danau yang ada di Jayapura dengan bentuk deskripsinya yang begitu singkat tentang wisata yang ingin dikunjungi. Terus pantai misalnya ini Pantai Beji, terus bukit yaitu Bukit Teletabis, terus kali biru, puncak Jayapura City, terus pantai lagi yaitu Pantai Hamadi, Pantai Altekam, Pantai Harlem dan sebagainya. Terus ada air terjun yaitu air terjun Cyclop, dan yang terakhir ada puncak yaitu puncak Gunung Ivar. Terus kita kembali lagi, terus misalnya wisatawan ingin ke Biak, kota Biak. Ada apa sih di kota Biak? Nah, di sini ada beberapa kategori. Sama halnya dengan Jayapura tadi, mungkin ada kesalahan pada codingan atau database-nya sehingga membuat persamaan kategori atau duplikasi kategori yang berlebih, yaitu pantai dengan air terjun dan pulau. Jadi misalnya wisata ingin ke telaga apa sih yang ada di Biak, akan diarahkan ke Telaga Biru Samares. Terus misalnya dia ingin ke pantai, ada Pantai Batu Pica dengan Pantai Anggopi. Terus untuk air terjunnya ada air terjun Bawah Sarak. Terus untuk goanya ada Goa Jepang yang ada di Biak. Terus ada air terjun yaitu air terjun Karmon. Terus untuk pulaunya ada Pulau Padaido. Untuk pantainya ada Pantai Bosnik. Seharusnya ini menjadi satu sama yang di atasnya ini, cuma itu yang saya bilang mungkin ada kesalahan, mohon maaf. Terus ada pulaunya yaitu Pulau Raja Tiga. Terus misalnya wisata ingin ke Kota Serui, ada apa sih di Kota Serui? Di Kota Serui juga terbagi jadi 4 kategori. Sebenarnya hanya 3 kategori ya. Sama halnya seperti Pulau Biak dan Pulau Jayapura, Kota Jayapura dan Kota Biak, yaitu adanya kesalahan mungkin pada database-nya atau codingannya sehingga terjadinya persamaan data atau persamaan kata, yaitu teluk. Misalnya di Kota Serui ini mereka ingin ke pulau, ada apa sih di pulau di Serui? Ada Pulau Madenda dengan Pulau Aiwai yang berada di Serui. Terus kemudian ada pantai yaitu Pantai Marindei yang ada di Serui. Kemudian ada teluk yaitu Teluk Pamoy dan Teluk Manabai. Nah, mungkin sekian mungkin dari demo websitenya ya, mungkin hanya segini. Mungkin banyaknya kekurangan pada website saya mohon maaf. Nanti mungkin saya akan mencari cara atau mencari solusi bagaimana bisa membuat duplikat kategori itu bisa hilang atau bisa dijadikan satu. Jadi ada kesalahannya, saya mohon maaf. Dan mungkin sekian ya dari presentasi saya. Adanya kekurangan yang begitu banyak, saya mohon maaf. Dan bila ada kurang dan lebihnya, saya juga mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.